杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Di tempat itu, seorang pria berjubah broklat berusia sekitar 30 tahun. Entah bagaimana telah menggunakan teknik rahasia, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi merah tua seperti udang panggang, memancarkan panas. Di atas kepalanya, sesosok naga merah menyala muncul. Hantu naga itu hampir nyata, memamerkan taring dan cakarnya. Ekspresinya berubah drastis. Dengan sedikit goyangan, tiba-tiba ia melesat jatuh dan memasuki tubuh pria itu. Sesaat kemudian, aura pria itu melonjak drastis. Dan aura yang dipancarkannya mengandung jejak kekuatan seperti naga. Duan Tianji! Seseorang tiba-tiba berseru. Apakah dia putra sulung Tuan Kota? Saya sudah lama mendengar bahwa orang ini secara kebetulan bertemu di masa mudanya, mendapatkan jiwa naga yang utuh. Ternyata benar, ini buruk. Dengan bantuan jiwa naga ini, hambatan untuk kemajuannya akan sangat berkurang. Banyak seniman bela diri berseru, beberapa dengan kebencian, beberapa dengan iri, dan sebagian besar dengan ketakutan. Yang langsung memahami identitas pria itu. Dia adalah Duan Tianji, putra tertua penguasa kota Duan Yuanshan. Hantu naga itu jelas merupakan jiwa naga yang diperolehnya di masa mudanya dan diaktifkan menggunakan teknik rahasia untuk melawan kekuatan naga yang menindas di tempat ini. Meskipun naga bukanlah naga sejati, mereka masih memiliki jejak darah naga sejati. Di saat dan di tempat ini, menggunakannya untuk melawan kekuatan naga adalah pilihan terbaik. Duan Tianji adalah pria yang sabar. Dia baru menunjukkan keunggulan ini ketika dia cukup dekat dengan altar kenaikan naga. Ketika dia tiba-tiba melancarkan serangan pendahuluan, jelas dengan ambisi yang besar. Namun dia bukan satu-satunya yang punya rencana ini. Tempat saat Duan Tianji mengaktifkan jiwa naga, seorang pemuda lain di dekatnya berteriak keras, dan sebuah perisai pertahanan berbentuk lonceng setengah lingkaran tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Ia mengabaikan serangan para seniman bela diri di sekitarnya. Matanya membara penuh hasrat saat ia fokus pada harta karun di altar kenaikan naga. Maju selangkah demi selangkah, karena tak satu pun serangan mampu menembus pertahanannya. Semuanya terblokir. Itu lonceng Raja Surgawi tak tergoyahkan dari aula api berkobar. Orang ini adalah Zhong Zijin dari aula api berkobar. Seorang seniman bela diri langsung mengenali nama dan harta karun yang ia gunakan. Harta karun pertahanan tingkat sumber do, tingkat menengah. Lonceng Raja Surgawi tak tergoyahkan. Ini curang. Bagaimana mungkin ada yang bisa melawannya? Banyak seniman bela diri alam Raja Kekosongan berteriak marah. Meskipun tingkat kultivasi Zhong Zijin tidak dapat melepaskan kekuatan penuh lonceng Raja Surgawi tak tergoyahkan, itu tetaplah harta karun pertahanan tingkat sumber do, tingkat menengah. Sesuatu yang tidak dapat dihancurkan oleh seniman bela diri alam Raja Kekosongan biasa. Hanya selusin orang yang bekerja sama dengan kekuatan penuh mereka yang dapat menjadi ancaman baginya. Saat Zhong Zijin melangkah maju, ia melirik dengan mengancam ke arah mereka yang telah menyerangnya sambil mencibir. Saya akan mengingat kalian semua. Setelah masalah ini selesai, saya pasti akan mengunjungi kalian dengan baik. Mendengar ini, banyak kultivator alam Raja Kekosongan langsung memucat. Tuan Muda Zhong, ini salah paham. Sebelumnya saya buta dan tidak mengenali Anda. Mohon maaf atas kesalahan saya. Jika Anda memberitahukan nama Anda sebelumnya, saya tidak akan pernah menyerang Anda. Seorang kultivator alam Raja Kekosongan segera meminta maaf. Takut Zhong Zijin akan meminta pertanggungjawabannya nanti.
Saya juga, Tuan Muda Zhong. Seperti kata pepatah, lebih baik menyelesaikan konflik daripada membiarkannya berlarut-larut. Mengapa Anda melakukan ini? Zhong Jijin mencibir berulang kali. Langkahnya tak tergoyahkan dan berkata dengan tenang. Baiklah, karena ini salah paham, mari kita akhiri saja. Namun, jika ada yang berani mengganggu saya lagi, saya tidak akan membiarkan mereka begitu saja di masa depan. Tidak, kami tidak akan berani. Tuan Muda Zhong, Anda sangat pemaaf. Para prajurit sangat gembira. Zhong Jijin jelas tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk terlibat dengan orang-orang ini. Jika ia tidak mundur dan memaksa mereka bertarung sampai mati, itu hanya akan menguntungkan orang lain pada akhirnya. Karena itu, dia tidak terlalu memaksakan diri. Selain Duan Tianji dan Zhong Jijin, hanya Yang Ke yang bertindak paling cepat. Setelah sampai sejauh ini, dia secara alami menggunakan sedikit kekuatan sumber naga suci emas untuk menahan tekanan naga tak terlihat itu. Jadi bisa dibilang, dialah yang paling santai. Mereka bertiga maju sambil saling mengamati. Percikan api berterbangan di antara tatapan mereka. Namun Yang Ke merasakan rasa pahit di mulutnya, tidak merasakan kegembiraan sama sekali. Tidak seperti Duan Tianji dan Zhong Jijin, dia tidak memiliki dukungan atau latar belakang. Jika dia menggunakan metodenya untuk mengambil semua harta di altar naga, dia pasti akan menjadi sasaran kebencian semua orang. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan membiarkan Duan Tianji dan Zhong Jijin mengambil langkah pertama untuk berbagi tekanan. Namun ia segera menepis gagasan itu, karena berapapun harta yang dia ambil, ia pasti akan menjadi incaran. Kalau begitu, lebih baik ia pergi saja. Tepat saat ia memutuskan, Duan Tianji tiba-tiba membentuk segel tangan dan kemudian mengetuk tubuhnya sendiri beberapa kali dengan tajam. Setiap kali mengetuk, aura Duan Tianji yang sudah tangguh melonjak drastis. Ia sebenarnya telah menggunakan semacam teknik rahasia yang kuat tanpa mempedulikan biayanya. Seketika ia tertawa terbahak-bahak. Kecepatannya meningkat drastis saat ia melompat beberapa meter dan tiba di samping altar naga mendaki. Melihat ini, jantung Yang Ke berdebar kencang dan ekspresi Zhong Jijin pun berubah. Menggertakkan gigi dan mempercepat langkahnya. Semua milik saya. Duan Tianji tertawa, mengulurkan tangan dan menggenggam sebuah harta karun berbentuk pedang panjang. Dari sekitar selusin harta karun di altar naga mendaki, pedang panjang inilah yang paling mengesankan. Cahayanya berkilauan dan berpedar gelap. Jelas bukan benda biasa. Duan Tianji adalah pria yang berhati-hati saat mengambil pedang panjang itu. Ia mengamati sekelilingnya dengan seksama. Diam-diam mengalirkan energi internalnya, siap menghadapi kejadian tak terduga. Namun yang sangat mengejutkannya, ia mengangkat pedang panjang itu dengan mudah. Hasil ini membuatnya takjub, tetapi ia juga dipenuhi kegembiraan. Tepat saat ia hendak menyimpan perolehan pertamanya ke dalam cincin spesialnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pedang panjang itu tak sampai satu tarikan nafas setelah meninggalkan altar naga, terpelintir dan berubah menjadi dahan pohon kayu. Tak hanya kehilangan bentuk aslinya, tetapi juga seluruh jiwanya. Kemudian dia bawa embusan angin bertiup. Dahan layu itu patah menjadi dua, jatuh ke tanah. Sebelum Duan Tianji membeku di wajahnya. Ekspresi para seniman bela diri yang mengamatinya pun sangat beragam. Ada yang ragu, ada yang terheran-heran, ada yang bersukacita, dan ada pula yang tampak berpikir, ini palsu. Setelah beberapa lama, Duan Tianji meraung frustasi, membuang dahan setengah layu di tangannya dan meraih harta karun berbentuk palu lainnya. Harta karun kedua pun berubah menjadi batu biasa setelah meninggalkan altar naga. Ini ilusi, kita semua telah tertipu. Teriakan kaget tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Orang ini tak perlu mengingatkan mereka, hampir semua orang menyadari hal ini. Lagi pula Duan Tianji mengambil kedua harta karun itu di hadapan semua orang tanpa menyisakan ruang untuk tipu daya atau penggantian.
Oleh karena itu, satu-satunya penjelasan adalah bahwa harta karun di altar kenaikan naga itu palsu, melainkan ilusi visual yang diciptakan oleh teknik ilusi yang kuat. Para seniman bela diri yang maju terhenti di tempat. Ekspresi mereka bercampur antara geli dan tak percaya, dan tak seorang pun menduga hasil ini. Altar kenaikan naga yang merupakan lompatan legendaris melewati gerbang naga. Transformasi menjadi naga semuanya tipuan. Yang Ke juga tercengang. Ia sempat panik ketika Duan Tianzi menggunakan teknik rahasianya untuk menerjang maju. Tetapi sekarang pemandangan dramatis ini benar-benar mengejutkannya. Tiba-tiba ekspresinya berubah. Ia menutup mata lalu membukanya kembali. Tak seorang pun menyadari bahwa mata kirinya telah berubah menjadi mata vertikal keemasan. Detik berikutnya ia menerjang maju. Di sisi lain, Zhong Jijin juga tiba di dekat altar kenaikan naga. Ia bertukar pandang dengan Duan Tianzi dan mereka mulai mengambil harta karun dari altar, hanya untuk menjatuhkannya dengan kecepatan yang amat sangat. Buku-buku dan teknik rahasia yang tampak luar biasa itu berubah menjadi benda-benda biasa, sama sekali tak berguna. Begitu terlempar ke tanah, benda-benda itu hancur menjadi debu, berhamburan diterpa angin. Tak lama kemudian, Yang Ke ikut bergabung. Ia mengambil sebuah botol giok, membukanya, mengerutu kesal, lalu melemparkannya ke samping. Tak lama kemudian, setelah mereka bertiga meriksanya bersama-sama, ternyata tak satu pun benda di altar naga itu asli. Bagaimana mungkin? Duan Tianzi tampak tak bisa menerima kenyataan ini, bergumam kecewa. Sepertinya kita semua telah ditipu. Zhong Jijin terkekeh meremehkan diri sendiri. Altar kenaikan naga di dalam pagoda 5 warna hanyalah tipuan besar. Ratusan kultivator alam raja kekosongan sejenak tak mampu menerima kenyataan ini. Di dekat altar kenaikan naga, wajah semua orang muram saat mereka menatap mayat-mayat dan tubuh-tubuh yang hancur berserakan di tanah. Jika altar kenaikan naga itu tipuan, lalu apa tujuan dari kematian-kematian ini? Di antara mereka terdapat kerabat dan teman dari mereka yang masih hidup. Nona Qin, bukankah seharusnya Anda memberikan penjelasan untuk ini? Tiba-tiba seseorang di antara kerumunan memandang Qin Yu yang tertinggal di belakang dan bertanya dengan dingin. Qin Yu sudah berhenti berjalan dan karena kekuatannya yang relatif rendah, ia belum pergi terlalu jauh. Sekarang bersama para pengawalnya, ia berada jauh di belakang kerumunan, setidaknya 30 atau 40 kaki dari seniman bela diri terdekat. Mendengar ini, Qin Yu merutkan kening, mengangkat kepalanya dan dengan lemah bertanya, "Apa maksud teman ini dengan mengatakan ini? Apa Nona Qin tidak mengerti maksud saya? Anda bilang ini altar naga mendaki, dan kami langsung percaya pada Anda, hanya untuk menyadari bahwa itu tipuan belaka. Begitu banyak orang mati karenanya. Dan Nona Qin, apa Anda akan berpura-pura tidak mendengarnya?" Si pembicara tampak geram, seolah-olah Qin Yu benar-benar telah menipu mereka dan menuntutnya bertanggung jawab atas kematian para seniman bela diri. Pernyataannya secara mengejutkan mendapat simpati dari banyak seniman bela diri yang semuanya melototi Qin Yu dengan permusuhan. Seolah-olah mereka ingin melampiaskan dendam mereka padanya. Alis Qin Yu berkerut lebih dalam. Sebelum ia sempat berbicara, salah satu pengawalnya mencibir. "Teman, bisakah Anda berpikir dulu sebelum bicara? Apa hubungannya ini dengan nona muda saya? Bagaimana mungkin ini tidak ada hubungannya? Jika Nona Qin tidak mengatakan ini altar naga mendaki, kami tidak akan menyerbu masuk lebih dulu." Sebelum pria itu sempat menyelesaikan ucapannya, Duan Tianzi tiba-tiba mencibir, melototinya dengan niat membunuh, dan berkata, "Ini benar-benar konyol. Coba pikirkan sendiri, bahkan tanpa bimbingan Nona Qin. Dengan kesempatan sebesar ini, apakah kalian akan membiarkannya begitu saja?" Bagaimanapun, Duan Tianzi adalah putra penguasa kota dan kekuatannya sendiri cukup besar.
Ia menikmati reputasi dan prestise yang tinggi di antara para seniman bela diri kota hutan Mample. Mendengar kata-katanya, banyak orang menundukkan kepala, menyadari bahwa itu memang benar. Bahkan tanpa penjelasan Kinyu, mereka tidak akan mengabaikan altar naga mendaki. Mereka pasti akan menyerbu masuk juga. Hasilnya mungkin tidak akan berbeda dari sekarang. Dengan kata lain, terlepas dari apakah Kinyu ada di sana atau tidak, hasilnya tidak akan berubah. Hanya karena bimbingan Nona Qin, Anda menyalahkannya. Tidakkah menurut Anda itu agak konyol? Duan Tianzi menatap dingin seniman bela diri yang baru saja berbicara, sehingga pria itu tidak berani menatap Duan Tianzi. Matanya melirik ke kiri dan ke kanan. Benar, Nona Qin tidak bersalah. Siapapun yang berani mengaktifkannya adalah musuh balai api berkobar saya. Tambah Yong Jijin, acuh tak acuh. Keluarga Jiang saya juga sependapat. Jiang Cuhe menimpali sambil tersenyum. Dengan tepat mengambil sisi kebenaran untuk membangun reputasi bagi keluarga Jiang dan dirinya sendiri. Tentu saja kami tidak akan mengkritik Nona Qin. Ini hanya omong kosong segelintir orang. Nona Qin tidak perlu memperhatikan badut-badut ini. Benar, jika bukan karena Nona Qin, kami bahkan tidak akan tahu apa ini. Alih-alih berterima kasih padanya, mereka malah berani mengkritiknya. Mereka adalah sampah dan sampah para seniman bela diri di kota hutan Mample. Kami malu bergaul dengan orang-orang seperti itu. Teriak riuh rendah meletus. Orang-orang sebelumnya mengkritik Kinyu tersipu merah. Berharap ia bisa menghilang ke dalam lubang dan tak pernah keluar lagi. Kinyu tak jauh dari sana, tersenyum tipis dan membungkuk anggun dan berkata, "Kalian semua memang orang-orang yang berakal sehat. Namun saya tidak salah. Memang ada harta karun di altar naga kenaikan ini." "Di mana?" Wajah Duan Tianzi dan Zhong Jijin memerah dan mereka buru-buru bertanya. Hati yang mencelos, ia menatap Kinyu lekat-lekat. Takut Kinyu akan mengatakan sesuatu yang tak ingin didengarnya. Kinyu tersenyum tipis dan berkata, "Altar kenaikan naga ini sendiri adalah sebuah harta karun. Mungkin benda-benda yang diletakkan di atasnya sebelumnya hanyalah ilusi. Tetapi altar ini ditempa dari tulang naga asli. Bahan pemurnian yang bahkan diidam-idamkan oleh para ahli alam kaisar." Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah menjadi serius. Kinyu melanjutkan, "Namun dengan kekuatan kita tidak bisa menghancurkan altar kenaikan naga. Kalau tidak, altar itu tidak akan tetap berada di sini dalam pagoda 5 warna. Altar itu pasti sudah diambil oleh seorang ahli yang kuat sejak lama. Menyerangnya dengan gegabah kemungkinan akan memicu batasan yang kuat. Jadi saya sarankan kalian semua untuk tidak bertindak gegabah." Mendengar ini, Zhong Jijin dan Duan Tianzi perlahan-lahan menjadi tenang, melirik altar kenaikan naga yang besar sambil mendesah penuh penyesalan. Sebuah harta karun tepat di depan mata mereka, namun mereka tak berdaya untuk memanfaatkannya. Jadi perasaan ini sungguh menyiksa. "Ngomong-ngomong, Nona Qin," Yang yang sedari tadi tak berbicara tiba-tiba menggenggam tangannya dan berkata, "Karena Nona Qin sepertinya tahu tentang altar kenaikan naga, bolehkah saya bertanya, kapan kita bisa meninggalkan tempat ini? Lagi pula Anda melihat apa yang terjadi pada mereka yang mundur sebelumnya. Kita tidak bisa terjebak di sini selamanya, kan?" "Benar, Nona Qin, tolong beritahu kami." Banyak orang tiba-tiba menyadari masalahnya dan semua menatap Kinyu. Kinyu melirik Yangke dengan penuh arti, tersenyum dan berkata, "Anda bisa pergi sekarang? Setelah harta karun di altar kenaikan naga menghilang, kekuatan penghalangnya juga akan hilang. Dan altar kenaikan naga ini akan tenggelam ke dalam tanah dalam waktu setengah jam. Hanyut dalam kehampaan. Kita tidak tahu kapan ia akan muncul kembali. Namun Anda juga bisa memilih untuk tidak pergi. Lagi pula tekanan naga mungkin masih ada. Saya yakin kalian semua tahu manfaat berkultivasi di sini, jadi saya tidak perlu bicara lagi."
Yang Ke merasa sangat tidak nyaman di bawah tatapannya, seolah-olah rahasianya telah terbongkar. Tetapi ia tetap berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih atas bimbingan Anda, Nona Qin." Meskipun mengatakan ini, ia tidak bergerak. Belajar dari kesalahan masa lalu, ia tidak ingin terbunuh secara misterius oleh cahaya misterius yang memancar dari altar kenaikan naga. Jadi ia hanya duduk bersila di tanah dan mengeluarkan pil kondensasi sumber. Mengandalkan kekuatan naga yang dahsyat di sini, ia menggunakan kedua metode tersebut untuk mengubah energi sumber di dalam tubuhnya. Bukan hanya dirinya, tetapi semua seniman bela diri tetap diam, menunggu orang pertama yang mengambil langkah. Kebanyakan dari mereka seperti Yang Ke duduk bersila, jelas tidak ingin menyanyiakan kesempatan besar ini. Adapun orang-orang yang tersisa, mereka ingin sekali pergi dan mencari harta karun di tempat lain, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk pergi. Mata mereka melirik ke kiri dan ke kanan, melihat sekeliling dengan ragu. Melihat ini, Qin Yu tersenyum tipis, berbalik dan mundur beberapa langkah. "Nona!" Para pengawalnya terkejut dan langsung berteriak. Seketika punggung mereka basah oleh keringat dingin. Namun yang meyakinkan mereka adalah Qin Yu tidak menghadapi serangan apapun dari altar naga. Jadi sepertinya dia benar. Begitu harta karun di altar menghilang, kekuatan pembatas tidak akan lagi efektif. Melihat Qin Yu memberi contoh, banyak seniman bela diri merasa lega dan menggunakan metode mereka sendiri untuk pergi. Tak lama kemudian, hanya beberapa lusin seniman bela diri yang tersisa di dekat altar naga. Yang Ke ada di antara mereka. Dia telah menyebarkan kekuatan sumber naga suci emas, menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan tekanan dahsyat dari kekuatan naga tersebut. Di bawah pengaruh katalis pil kondensasi sumber, dia merasakan kecepatan konversi. Kekuatan di dalam tubuhnya luar biasa cepat. Perhitungan kasar menunjukkan bahwa setengah jam kultivasi di sini setara dengan sekitar 10 hari latihan keras di luar. Sepertinya yang dikatakan Qin Yu. Setengah jam kemudian disertai dengungan dan getaran bumi. Altar naga mendaki di tanah perlahan tenggelam ke dalam tanah di bawah pengaruh kekuatan misterius. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum setengah cangkir teh, seluruh altar naga mendaki menghilang tanpa jejak. Tekanan kekuatan naga juga lenyap tanpa jejak. Yang Ke menghela nafas dan berdiri. Dia menoleh untuk melihat puluhan seniman bela diri yang tersisa, dan mereka semua juga berdiri. Beberapa sendirian, beberapa dalam kelompok, 3 atau 5 orang, tetapi semuanya damai dan tidak ada perselisihan yang terjadi. Tak lama kemudian, puluhan orang ini terbang ke arah yang berbeda. Yang Ke juga memilih arah secara acak dan terus mencari pilar cahaya 5 warna yang mengalir ke tingkat kedua. Setelah terbang sebentar, ia tiba-tiba murtan kening dan tiba-tiba menambah kecepatannya. 1 jam kemudian, raut wajahnya berubah muram dan ia tiba-tiba berhenti, berbalik untuk melihat ke belakang. Tidak ada seorang pun di belakangnya, tetapi setelah beberapa saat, seberkas cahaya dengan cepat mendekati dari kejauhan. Ketika mendekat, Yang Ke dapat melihat bahwa itu adalah artefak sihir terbang yang menyerupai kapal tertingkat. Mirip dengan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Di atas kapal, sesosok ramping berdiri di dek, menatap ke kejauhan. Saat melihat Yang Ke, ia segera berbalik, seolah sedang memberi instruksi kepada seseorang di dekatnya. Tak lama kemudian, kapal terbang ke arah Yang Ke dan perlahan turun. "Nona Qin?" Yang Ke menatap Qin Yu dan beberapa penjaga alam raja kekosongan yang turun dari kapal. Wajahnya menjadi muram. "Nona Qin, apa maksudnya ini? Mengikuti saya sejauh ini, apa Anda pikir saya tidak menyadarinya?" Mendengar ini, Qin Yu menjawab dengan nada meminta maaf. "Tuan muda, mohon jangan tersinggung. Saya tidak bermaksud mengikuti Anda, tetapi kecepatan Anda terlalu tinggi dan kapal keluarga Qin saya tidak mampu mengimbanginya. Jadi saya mengikutinya dari belakang." Yang Ke murtan kening, raut wajahnya sedikit melembut, lalu bertanya, "Nona Qin, maksud Anda ada yang ingin Anda bicarakan dengan saya?" "Semacam itu." Qin Yu mengangguk. "Saya tidak ada hubungannya dengan Nona Qin. Apa yang membawa Anda ke sini?"
Tanya Yangke, bingung, tetapi secara naluriah merasa gelisah terhadap wanita lemah ini. Ia selalu merasa tidak aman berada di dekatnya. Sebenarnya tidak ada apa-apa, saya hanya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Tuan Muda. Pertanyaan? Iya, bolehkah saya bertanya nama keluarga Anda? Itu pertanyaannya. Yangke terkejut. Tentu saja tidak. Kinyu tersenyum lalu terbatuk keringat dan setelah mengatur nafas ia berkata, bukan itu yang ingin saya tanyakan. Yangke mengangguk dan berkata, nama keluarga saya Yang. Jadi itu saudara Yang. Kinyu mengerti lalu bibirnya bergerak dan sebuah bisikan mencapai telinga Yangke. Bolehkah saya bertanya, saudara Yang, apakah Anda benar-benar tidak ada harta karun di altar naga itu? Suara Kinyu terdengar tepat di telinga Yangke. Mengapa Nona Kinyu bertanya seperti itu? Yangke menatap Kinyu dengan heran, tampak sangat terkejut. Kinyu mengamati Yangke dengan seksama, matanya yang jernih dan tanpa celah bertemu langsung dengan Yangke, seolah mencoba melihat ke dalam lubuk hatinya. Yangke membalas tatapannya dengan tenang, lalu tiba-tiba merutan kening dan berbisik. Maksud Nona Kin, mungkinkah selusin harta karun di altar naga mendaki itu semuanya ilusi? Kinyu terkekeh. Saya juga tidak yakin. Saya hanya bertanya dengan santai. Saat itu hanya saudara Yang, saudara Duan, dan saudara Zhong yang berada di dekat altar naga mendaki. Dan Andalah yang memeriksa selusin harta karun itu. Yangke menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, saya tidak melihat harta karun apapun, dan dari pengamatan saya, mereka berdua juga tidak mendapatkan apa-apa. Jadi begitu, saya terlalu memikirkannya. Kinyu mengangguk meminta maaf. Apakah ini yang ingin ditanyakan Nona Kin? Iya, maafkan saya karena telah menyita waktu saudara Yang. Tidak masalah, karena tidak ada yang lain, saya permisi dulu. Yangke menakupkan tangannya dan hendak pergi. Saudara Yang, tunggu. Kinyu tiba-tiba memanggilnya. Ada apa sekarang? Yangke merutan kening agak kesal. Kalau tidak, melihat bahwa pihak lain adalah wanita yang lemah dan memiliki temperamen yang baik. Dia tidak akan repot-repot memperhatikannya. Lagi pula dia dan Kinyu tidak pernah berinteraksi sebelumnya. Saudara Yang, tolong tenang. Saya hanya ingin bertanya sesuatu. Apakah Anda akan menemukan pintu masuk ke lantai 2 kan? Emangnya kenapa kalau saya mencarinya? Yangke tidak menyangkalnya. Lalu, apakah Anda tahu di mana pintu masuknya? Yangke menggelengkan kepalanya. Dia hanya tahu bahwa ada pilar cahaya 5 warna yang membentang dari langit ke tanah di pintu masuk. Bagaimana mungkin dia tahu lokasi pasti pilar cahaya 5 warna itu? Kang Siran belum memberitahunya. Namun karena itu adalah pilar cahaya 5 warna yang menghubungkan langit dan bumi, seharusnya tidak sulit menemukannya. Selama jaraknya tidak terlalu jauh, semua orang seharusnya bisa menemukannya. Namun melihat ekspresi misterius Kinyu, Yangke tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana yang dipikirkannya, dan raut wajahnya berubah saat dia bertanya. Nona Kin, apakah Anda tahu di mana pintu masuknya? Saya juga tidak tahu lokasi persisnya. Kinyu menggelengkan kepalanya meminta maaf. Yangke terdiam. Kinyu kemudian berkata sambil menyeringai. Meskipun saya tidak tahu lokasi persisnya, saya tahu gambaran umumnya. Sambil mengatakan ini, ia tiba-tiba melantunkan. Di antara pegunungan, di atas awan berkabut, di aliran pegunungan yang jernih, pilar cahaya muncul. Di antara pegunungan, di atas awan berkabut, di aliran pegunungan yang jernih, pilar cahaya muncul. Yangke mengulangi, alisnya berkerut. Tepat sekali. Kinyu mengangguk. Meskipun pilar cahaya 5 warna di pintu masuk tampak menjulang tinggi ke langit, mustahil untuk menemukannya jika Anda tidak menemukan tempat yang tepat. Bahkan jika Anda melewatinya, Anda mungkin melewatkan kesempatan itu. Apa Anda pernah membaca itu di buku kuno? Yangke menatapnya dan heran.
Kinju mengangguk. Nona Kin memang banyak membaca dan berpengetahuan luas. Yangke sangat terkesan, sedikit warna merah muncul di wajah pucat Kinju, membuatnya tampak jauh lebih bersemangat. Ia menggelengkan kepala dan berkata, "Saudara Yang, Anda terlalu memuji saya. Saya hanya suka membaca hal-hal acak, sama sekali tidak berkelas. Sebenarnya saya juga sedang mencari pintu masuk ke tingkat kedua. Jika saudara Yang tidak keberatan, bagaimana kalau Anda ikut dengan saya?" Kinju bahkan mengundang Yangke. Mendengar ini, Yangke menatap kapal harta karun di belakangnya. Ekspresinya menunjukkan minat. Dengan kapal ini, ia bisa menghemat banyak energi, dan ia bahkan bisa beristirahat di kapal untuk mempertahankan energinya. Dan itu bukan ide yang buruk. Saya terbiasa sendirian, jadi saya menghargai kebaikan Nona Qin. Yangke ragu sejenak, lalu dengan sopan menolak tawaran Kinju, sehingga Kinju tampak sedikit kecewa, tetapi tidak mendesaknya. Sebaliknya, ia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda lagi, Saudara Yang. Semoga Anda beruntung. Anda juga, selamat tinggal." Yang menangkupkan tangannya sebagai salam tinju dan berbalik untuk pergi. Tidak tahu berterima kasih. Setelah sosoknya menghilang, salah satu pengawal Kinju menatap ke arah Yangke menghilang dengan mendengus dingin. Wajahnya penuh ketidakpuasan, jelas merasa kasihan pada Kinju. Namun Kinju tersenyum tipis dan berkata, "Dia hanya bersikap hati-hati. Apa hubungannya dengan tidak tahu berterima kasih? Saya pikir pilihannya wajar." "Itu karena Anda baik dan penyayang, Nona." Penjaga itu tampak geram. "Ngomong-ngomong, Nona, kenapa Anda bertanya seperti itu tadi? Bukankah semua harta altar kenaikan naga itu palsu?" "Mungkin, tapi ini berbeda dari yang saya baca di buku. Saya tidak tahu detailnya." Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Kinju tiba-tiba terbatuk hebat lagi. Penjaga itu terkejut dan buru-buru berkata, "Nona, kita harus segera kembali ke kapal. Di luar berangin." "Baiklah." Kinju mengangguk cepat dan berbalik untuk berjalan menuju kapal. Pada saat yang sama, di suatu tempat di lantai pertama terdapat seorang wanita mungil dengan tanda lahir berbentuk bulan sabit yang mencolok di wajahnya. Wanita ini tak lain adalah Moshioki yang telah memasuki pagoda 5 warna bersama Yangke, tetapi kemudian terpisah darinya. Saat itu Moshioki menunggangi seekor binatang buas yang menyerupai singa dan harimau. Binatang buas itu tampak ganas, bulunya berkilauan dengan rona perak salju. Ukurannya yang besar dan nafas panas yang dihembuskannya dari lubang hidungnya seolah memiliki kekuatan misterius. Mengikis tanah dan menciptakan banyak lubang kecil saat terkena benturan. Siapapun yang hadir pasti akan tercengang. Makhluk yang ditunggangi Moshioki tak lain adalah binatang singa harimau berambut perak yang tersohor. Meskipun jenis binatang ini tidak mewarisi garis keturunan roh suci kuno, ia tetap sangat tangguh. Terlahir sebagai binatang tingkat 5, ia dapat tumbuh hingga tingkat ke-10 atau bahkan ke-11, tergantung pada bakat dan takdirnya. Dengan kata lain, ia dapat menyaingi seniman bela diri di alam Raja Kekosongan atau bahkan alam sumber Do. Bahkan ada legenda tentang binatang singa harimau tingkat ke-12 yang berkultivasi hingga alam kaisar. Binatang harimau singa berambut perak ini jelas tidak sebanding dengan makhluk alam sumber Do. Ia hanya memancarkan aura binatang tingkat ke-10 puncak, tetapi tetap tidak bisa diremehkan. Binatang singa harimau berambut perak pada dasarnya ganas dan suka berperang, sehingga mustahil bagi seniman bela diri biasa untuk menaklukkannya. Bahkan seorang ahli tingkat kaisar yang kuat pun mungkin tidak berhasil. Hasil yang paling mungkin adalah binatang singa harimau bertarung sampai mati, akhirnya menyerah pada kelelahannya. Namun kini binatang singa harimau berambut perak yang agung ini digunakan oleh Moshioki sebagai alat transportasi, tanpa menunjukkan ketidakpuasan sedikit pun. Sebaliknya, ia mematuhi setiap perintahnya, tak pernah menyimpang dari perintahnya. Sungguh tak masuk akal. Di depan Moshioki, seekor binatang aneh lain,
seukuran telapak tangan, terbang. Binatang ini tampak seperti kelelawar. Biasa saja, tetapi dilihat dari fluktuasi kekuatan di dalamnya, jelas merupakan binatang iblis tingkat 10. Kelelawar terbang melarikan diri dari bumi, seperti binatang singa harimau berambut perak. Adalah spesies yang sangat langka. Tapi tak seorang pun tahu cara apa yang digunakan Mushioki hingga bisa bergaul begitu baik dengan kedua binatang iblis ini. Membuat mereka sepenuhnya patuh padanya. Juga tidak jelas apakah kedua binatang iblis ini ditundukkan setelah Mushioki memasuki pagoda 5 warna, atau apakah mereka sudah ada di sana. Kelelawar kecil, cepat cari pintu masuknya, dan saya akan memberi Anda sesuatu yang lezat. Kesini, perak kecil, cepat dan teruskan, jangan terlalu lambat. Mushioki memerintah dari belakangnya, jelas mencari pintu masuk ke tingkat kedua. Kelelawar terbang yang Mushioki beri nama kelelawar kecil itu tampaknya memiliki kemampuan khusus, membawa Mushioki maju hingga mereka segera tiba di suatu tempat yang dikelilingi pegunungan. Di atas aliran pegunungan, awan dan kabut berputar-putar dan puncak-puncaknya menjulang tinggi ke langit. Puncaknya tak terlihat, sungguh pemandangan yang luar biasa. Di satu titik di antara pegunungan, suara gemericik mata air pegunungan terdengar terus-menerus. Kelelawar terbang itu terbang langsung ke sekitar mata air dan mulai mengitarinya. Mushioki segera mendesak binatang buasnya yang berwujud singa harimau untuk mengikutinya. Setibanya di lokasi, ia mendongak dan terkekeh. Tidak sulit menemukannya, saya pasti yang pertama. Tepat saat ia hendak melangkah maju, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Oh ya, mari kita lihat di mana saudara Yang. Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah manik bundar dari cincin spesialnya, mengisinya dengan beberapa mantra, dan sesaat kemudian raut kekecewaan muncul di wajahnya. Ia menggertakkan gigi dan berkata, Ini benar-benar menyebalkan. Di tempat terkutuk ini, manik suara itu sama sekali tidak berfungsi. Apakah karena hukum langit dan bumi terlalu dilanggar? Baiklah, saudara Yang pasti akan datang ke sini juga. Kelelawar kecil, Anda tunggu di sini. Saat Anda bertemu saudara Yang, bawa dia ke lantai 2 untuk menemukan saya. Setelah memberikan instruksi ini, ia mengeluarkan sebuah lempengan giok, mengisinya dengan indera ilahinya, meninggalkan beberapa informasi, dan menyerahkannya kepada kelelawar terbang, dan melarikan diri dari bumi sebelum bergegas maju dengan penuh semangat. Tak jauh di depan, kilatan cahaya muncul, dan Mushioki serta makhluk buas singa harimau menghilang tanpa jejak. Kelelawar terbang itu tetap di tempatnya, tetapi setelah berputar sekali, tiba-tiba ia mendarat di samping tumpukan batu dan menghilang di dalam tanah. Di lantai 3 pagoda 5 warna, Lansun berjalan-jalan, mengamati sekelilingnya. Cahaya redup terpancar dari tubuhnya. Cahaya yang tampaknya memiliki kekuatan misterius, menangkal segala bahaya. Tiba-tiba ia berhenti di sebuah lembah terpencil. Setelah mengamati sekelilingnya dengan seksama, ekspresinya berubah cerah. Ini dia. Sambil berbicara, ia mengeluarkan banyak pelat susunan dan basis susunan dari cincin spesialnya dan menyibukkan diri di dekatnya. 2 hari kemudian, setelah mengatur semuanya, ia mengeluarkan sejumlah besar kristal sumber dan menumpuknya di dekatnya. Kemudian ia duduk bersila. Diam-diam mengalirkan energi mendalamnya, memulai usahanya untuk menembus hambatan alam sumber Do. Seiring berjalannya waktu, tubuh halus Lansun mulai memancarkan daya tarik aneh. Dan tiba-tiba banyak benda yang menyerupai kunang-kunang muncul di sekelilingnya. Benda-benda ini tampak agak mirip dengan cahaya bintang yang diserap Yangke di jalur cahaya bintang. Namun setelah diamati lebih dekat, keduanya pada dasarnya berbeda. Cahaya bintang di dalam jalur cahaya bintang bertindak sebagai katalis, dengan cepat mengubah esensi suci di dalam tubuh seorang seniman bela diri menjadi kekuatan sumber. Namun cahaya bintang di sini juga mengandung banyak hukum langit dan bumi yang terfragmentasi.
Saat cahaya bintang masuki tubuhnya, langsung merasakan kekuatan hukum-hukum ini dan fluktuasi auranya semakin kuat. 5 hari setelah masuki pagoda 5 warna di tingkat pertama, Yangke turun dari langit dengan ekspresi acuh tak acuh, mendarat di samping 2 seniman bela diri lainnya. Ia menatap mayat seekor binatang iblis besar dan 3 binatang iblis kecil yang tergeletak di tanah. Berbeda dengan ketidakpedulian Yangke, 2 seniman bela diri lainnya sangat bersemangat. Satu mengenakan jubah biru, yang lainnya putih. Keduanya laki-laki dan tingkat kultivasi mereka berada di tingkat ketiga alam Raja Void. Ketiganya tidak bertukar nama, hanya mengetahui nama keluarga masing-masing. Bagaimanapun pertemuan mereka di sini hanyalah aliansi sementara. Setelah berpisah dari Kinyu, Yangke telah mencari pintu masuk ke tingkat kedua. Ia tidak menyangka akan bertemu kedua seniman bela diri di sini. Mereka muncul dan menjelaskan situasinya secara singkat kepada Yangke, dan Yangke kemudian mengetahui bahwa keduanya telah menemukan rumput kristal emas langka, tetapi dijaga oleh 4 binatang iblis bersenjata ibisi. Binatang-binatang ini memiliki kulit yang sangat keras dan pertahanan bawaan yang luar biasa. Keduanya telah bertarung melawan 4 binatang ilahi bersenjata besi, tetapi belum mendapatkan keuntungan apapun dan terpaksa mundur sementara. Mereka mencari bantuan lain untuk menghadapi keempat binatang iblis tersebut, dan Yangke kebetulan lewat, jadi mereka mengundangnya untuk bergabung. Setelah mendengar penjelasan mereka, Yangke segera memutuskan untuk bergabung, meskipun ia tidak tahu persis apa itu rumput kristal emas. Karena ada 2 raja kekosongan tingkat ketiga yang begitu tertarik padanya, rumput itu pasti sangat berharga. Itu hanya 4 binatang iblis, tidak akan memakan waktu lama. Lagi pula ia tidak terlalu khawatir tentang 2 raja kekosongan tingkat ketiga. Meskipun mereka punya rencana licik, Yangke merasa dengan kekuatannya saat ini ia bisa mengatasinya. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.